Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCM Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa melayani Anda pada PDKT Online hari ini. Saya rindu dan terus berdoa biar dari hari ke hari pengenalan kita akan Tuhan boleh semakin bertumbuh. Sehingga di dalam setiap apapun persoalan yang kita hadapi, iman kita tidak gampang untuk menjadi goyah. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita yang senantiasa berharap kepadanya. Katakan amin. Sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan dan kebaikan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawa oleh hamba-Mu. Berkati lidah dan bibir hamba yang menyampaikan firman, dan jamalah setiap telinga dan hati yang mendengar. Biar setelah firman ini disampaikan, iman setiap kami semakin bertumbuh, beban kami dilepaskan, dan kami semua bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, amin. Hari ini, saya akan sharing firman Tuhan yang berjudul, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, Sobat DCM Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarkah kita bahwa sampai dengan hari ini dan seterusnya, Tuhan itu selalu memikirkan kita? 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, bahkan 365 hari dalam setahun, Tuhan itu selalu tulus memikirkan saya dan saudara. Kalau manusia mungkin saja bisa atau minimal nggak tulus hati kepada sesamanya, Tuhan kita itu tidak pernah begitu. Dialah Yesus dan Dia selalu baik pada kita semua. Janganlah hanya karena kita sedang menghadapi penderitaan dunia ini, lantas kita curiga sama Tuhan, lalu terus bertanya-tanya mengapa Tuhan izinkan hal ini maupun hal itu terjadi. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah sekalipun merancangkan hal-hal yang buruk buat kita. Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukankah dunia ini menjadi penuh dengan penderitaan seperti hari-hari ini adalah karena dosa Adam dan Hawa, dan juga karena dosa-dosa kita semua? Maka dari itulah Roma 8 ayat 28 yang kita baca di awal renungan tadi mengatakan, kita tahu sekarang. Itu berarti bahwa kita mesti tahu secara pasti terlebih dahulu Tuhan itu baik dan sangat baik bagi kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah Anda tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi Anda? Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang baik daripada kita, dan Dia juga nggak pernah sama sekali merancangkan yang jahat pada kita semua. Bahkan dikatakan tadi bahwa Dia turut bekerja sama di dalam segala perkara, baik itu perkara yang nampaknya baik maupun perkara yang nampaknya tidak ataupun kurang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau saja misalkan Tuhan itu mereka-rekakan perkara yang baik hanya untuk orang-orang yang baik saja, lalu dikatakan Tuhan itu baik, dan tentu saja hal tersebut lumrah dan masuk akal. Tetapi kalau Dia selalu mengusahakan yang baik untuk orang yang nggak baik dan berdosa seperti Anda dan juga saya rasa kebaikan Tuhan itu tidak perlu kita ragukan lagi. Sebab Tuhan kita itu sangat-sangat super duper baik. Tidak hanya merancangkan kebaikan bagi kita, tapi Dia juga rela mati untuk memberikan kebaikan itu bagi kita semua.
Tapi fakta yang terjadi hari-hari ini, Tuhan seringkali disalah mengerti oleh manusia. Manusia seringkali tidak mengerti dan tidak sadar bahwa Tuhan itu baik. Buktinya seringkali Tuhan disalahkan di saat sesuatu yang tidak nyaman terjadi di dalam hidup seseorang. Katakanlah, misalnya ada seseorang yang bangkrut atau kehilangan hartanya karena kebodohannya sendiri. Tapi habis itu Tuhan yang malah dimarahi dan juga disalahkan. Kenapa Tuhan kasih aku persoalan? Atau kenapa Tuhan izinkan aku bangkrut? Padahal siapa yang spekulasi dan siapa juga yang gambling? Tuhan tidak pernah salah, tapi kitanyalah yang seringkali mengeraskan hati dan tidak mau dengar-dengaran akan Dia. Sebab itu penting sekali untuk kita itu mesti tahu dulu bahwa Tuhan itu tidak salah dan Tuhan itu baik. Lalu kemudian dengan pengetahuan yang baik dan benar ini, selanjutnya iman percaya kita pasti akan bertumbuh. Kita semakin mengasihi Tuhan, dan niscaya kita juga akan melihat dan merasakan pula secara nyata bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja juga berarti bahwa Tuhan kita bisa memakai kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita hidup di dalam Dia, maka segala sesuatu yang ada pada kita bisa dipakainya. Tuhan bisa pakai keberhasilan kita, dan sewaktu kita gagal pun, Tuhan bisa pakai kegagalan kita untuk kemuliaan-Nya. Tapi bukan juga berarti kalau kita itu boleh gagal secara sengaja ya teman-teman. Apalagi jatuh ke dalam dosa. Bukan begitu maksud saya. Tetapi sekalipun saya jatuh ke dalam sebuah dosa, kesalahan, kecerobohan atau kebodohan pun, Tuhan tetap bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan orang lain di sekeliling saya. Apa bedanya hidup di dalam Tuhan dan hidup di luar Tuhan? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam Kristus, segala sesuatu yang kita lalui dan alami akan dipakai olehnya untuk kemuliaan-Nya. Dan juga untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun sebaliknya, kalau orang yang hidup di luar Tuhan, sekalipun dia bisa sukses, baik itu secara finansial ataupun lain sebagainya, kalau dia atau orang tersebut hidupnya jauh dari rencana Allah, keberhasilannya tidak akan dipakai oleh Tuhan. Apalagi kegagalannya. Sebab sudah pasti kegagalan itu akan menjadi batu sandungan bagi dirinya dan keluarganya sendiri. Dari sinilah kita bisa melihat kenapa hari-hari ini ada orang-orang tertentu yang sukses secara finansial, tetapi keluarganya berantakan. Dia terlihat sukses dan berhasil, tetapi di dalam kesuksesannya itu tidak ada kemuliaan Allah. Tidak ada tujuan ataupun kehendak Bapa di dalamnya. Sehingga sekalipun dia sepertinya berhasil secara harta, sukses secara karir, tapi suksesnya itu menjadi kutuk bagi keluarganya. Tapi hal yang berbeda terjadi ketika kita mengikut Yesus. Sekalipun kita tetap bisa gagal ataupun jatuh bangun di dalam hidup ini, tapi kita terus berdoa kepada teman-teman, jangan sampai kita jatuh, apalagi jatuh ke dalam dosa. Tapi sekalipun demikian, kita tetap bisa untuk berserah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu ada janji bahwa segala sesuatu akan dipakainya, bahkan kelemahan maupun kegagalan pun bisa untuk dipakainya. Disitulah terletak indahnya mengikut Tuhan Yesus. Maukah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudaraku? Katakan amin. Selanjutnya kita bahas ayat berikutnya di ayat ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya, yaitu tentu saja adalah Anda dan juga saya. Ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, yang artinya bahwa setiap hidup kita ini harus selalu berpusat pada Yesus Kristus, yang disebut juga sebagai sulung, atau yang pertama dan utama. Panggilan kita sebagai orang percaya adalah menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Sebab kalau Yesus sudah menjadi pusat daripada kehidupan kita, maka sudah tentu bisa dipastikan hidup kita
pasti dipenuhi dengan rencana-rencana yang indah daripada Bapa. Sekalipun kita masih punya yang namanya kelemahan maupun kegagalan. Orang yang menempatkan Yesus sebagai yang utama dan terutama di hidup mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur, persoalan rumah tangga mereka itu tidak kunjung selesai, atau sekalipun pelayanan mereka belum juga membuahkan hasil. Tetapi orang-orang tersebut akan terus tetap percaya, berseru kepada Tuhan dengan iman mereka, dan tetap juga akan berusaha serta terus bekerja sampai Tuhan mengubah keadaan yang kurang baik itu menjadi sesuatu yang baik. Amin saudara, sebab di dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 20. Percayalah dengan iman bahwa mau nggak mau, cepat atau lambat, rencana Tuhan yang terbaik pasti akan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang demikian. Karena ketika kita menaruh hidup kita berpusat kepada Kristus, maka sudah pasti hidup kita sudah berada di dalam rencana Tuhan. Sekalipun mungkin kita hari ini masih belum melihat mujizat ataupun berkat di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara yang instan saat menyiapkan yang terbaik bagi kita. Kadangkala kita malah bisa dibawa untuk melalui padang gurun yang kering dan juga tandus. Hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak orang yang maunya serba instan. Tetapi Tuhan tidak memakai cara yang demikian di dalam mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab bagi Allah, proses itu lebih penting daripada jawaban doa kita. Tuhan mau agar setiap kita mampu dalam menjalani proses demi proses. Yusuf adalah salah satu contoh dalam Alkitab yang hidup dalam proses, yang bukan serba cepat ataupun instan. Teman-teman di sini pasti sudah pada tahu, kalau Yusuf pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi sebelum menjadi seorang pemimpin, dia tetap harus menjalani proses yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Dia harus dibuang ke sumur tua, dan dia dijual menjadi budak di tanah Mesir oleh saudara-saudaranya. Namun, lewat peristiwa itulah, Yusuf akhirnya sampai ke Mesir dan kemudian menjadi seorang Perdana Menteri. Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana di dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangan demi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya, ia membahas dosa mereka. Dengan demikian, di dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dilanjutkan lagi di Kejadian 45 ayat 8, Yusuf juga berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah." Lalu kemudian Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberikan mereka pengampunan. Dengan juga berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kalau ada hari ini di antara kita yang sudah sempat jatuh atau sempat salah, marilah kita cepat-cepat untuk menaruh Yesus kembali lagi di tempat pertama di dalam kehidupan kita. Meskipun untuk masuk kembali ke dalam tuntunan Allah, mungkin jalan yang kita tempuh kemudian itu agaknya harus memutar. Karena sebelumnya tadi kita sudah sempat salah jalan. Tetapi ketika kita menaruh Yesus di tempat pertama lagi, tunggulah sebentar dan bersabarlah. Tanggunglah segala konsekuensinya jika diperlukan. Nanti Tuhan yang akan memberikan kepada kita ketabahan. Nanti akan tiba pada waktunya. Pasti kita akan kembali lagi ke tempat awal atau destinasi awal atau rencana Allah di dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan bagi saya. 2 poin sharing hari ini. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu juga berarti bahwa Allah bisa memakai kelebihan dan juga kekurangan kita untuk kemuliaannya. Yang kedua, bagi Allah,
Proses itu lebih penting daripada jawaban doa kita. Sebab itu taruhlah Allah senantiasa di tempat pertama di dalam hidupmu, agar tidak gampang goyah saat harus menjalani sebuah proses demi proses dalam kehidupan. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Membuat kami semakin mengerti bahwa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih buat setiap rahasia firman yang Engkau sampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Kami juga tidak lupa terus menopang dalam doa saudara, teman dan kerabat kami yang hari ini sedang berada dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menopang, sebab hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk melihat berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berdoa, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.